kembali, yusalli, mengulang kembali salatnya kama shalla, sebagaimana yang dia lakukan tadi, yang dilakukan semula. Thumma selesai salat, datang dia kepada Nabi lagi, wa sallama ala Nabi, maka dia ucapkan kembali salam. Tapi Nabi SAW malah berkata kepada orang itu, irji' fasalli, engkau balik lagi, ulang lagi salat engkau. Fa innaka lam tusalli, engkau belum lagi salat. Salasan, sampai 3 kali berulang-ulang seperti itu. Dari salat datang, Nabi katakan, ulang lagi. Selesai salam lagi, kata Nabi, irji' innaka lam tusalli, engkau belum salat lagi tadi itu. Faqala, setelah 3 kali, kalau kecil orang awak membana nilai ilmu kok pada mulut Rasulullah. Walladhi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, ma uhsinu ghairah, saya tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Tak bisa membuat dosa lainan tadi itu, itulah kemampuan. Semangat ini mesti ditiru juga. Kalau nak tahu, tak usah dipastuan, ngaku saja. Belajar. Kalau tak 3 kali hadir di majlis itu, ulang disalah. Untuk awak dulu, bukan untuk penilai ulama lain, walaupun berbeza dengan guru awak. Saya sebenarnya mulai mengaji dulu ini di Tasya Tanam ke Jamaah. Walaupun kita mengaji di sini, kemudian ada terdengar kajian lain, tidak sesuai dengan yang kita jelaskan di sini. Nak kerja awak lo membantah biar lain je. Itu biasa urusan antar ulama itu. Kalau menurut kita berdalil apa yang kita lakukan, sudah kita dengarkan alasannya, amalkan untuk awak dan keluarga awak. Hendakkan kini banyak orang yang jadi ustaz instan. Ngaji 3 kali, kayak coba step. Kalau penyanyi mesti kan, itulah jadi buaya lah. Ustaz tadi nilai sudah, ustaz sudah baca tadi. Tidak begitu cara kita. Seharusnya kita semakin belajar, semakin tawadhu. Kita lanjutkan. Setelah 3 kali mengulang dan Nabi tetap menyuruh dia kembali, apa kata beliau? Kata orang tadi kepada Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqq, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, saya tidak bisa lagi melakukan yang terlalu lebih baik selain dari itu. Nah, fa'allamani, dia baca fa'allimni, maka ajarkanlah saya ya Rasulullah. Faqala, disitulah Nabi memberikan petunjuk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza qumta ila shalah, apabila kamu berdiri hendak menunaikan salat, fakabbir. Nah, ini yang jadi dalil yang menjadi gantungan dari para ulama ke sana. Fakabbir, apabila kamu berdiri hendak melakukan salat, maka bertakbirlah. Pertama perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah yang dapat oleh Al-Quran. Tidak usah dibaca itu nan rumit, nan hafalan itu alun kok kawalan. Tapi bukan berarti cukup kan sajalah cukul-kul dan teralah tenang. Ditambah juga. Kemudian berikutnya, thummarka, kemudian ruku'lah engkau hatta tatma'inna raki'an, sampai tumakninah dalam keadaan rukuk. Thummarfa, kemudian
angkat kepalamu hatta ta'dila qa'imah, sampai engkau berdiri dengan lurus. Ada orang yang tidak alun jadi tagak lah melucu ke bawah. Jadi ini kajian kita ni kesempatan untuk memperbaiki cara salat kita. Kemudian thumma sujud, kemudian sujudlah engkau hatta tatma'inna sajidah. Sujud sampai tuma'ninah dalam sujud. Dalam hadis lain wala tunqir naqra. Kalau bahasa kita jangan seperti patok ayam. Dan ada orang yang paling pencuri di dalam hidup ini, manusia yang paling pemalas adalah apa? Orang yang mencuri solatnya sendiri. La yutimmu ruku'ahu wa la sujudah. Tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Alun jadi sujudnya lalu duduk dan sujud lagi. Ayat Quran membawanya sampai ke rukuk. Ada orang solatnya membaca qul huwallahu ahad Allahus samad alam yalid wa lam yulad sampai rukuk dibaca. Sama pula kajian. Nah, kemudian tsummarfa, kemudian angkat kepalamu dari sujud hatta tatma'inna jalisa, sampai tuma'ninnah pula kau duduk. Waf'al dzalika fi salatika kullaha, dan lakukan yang seperti itu dalam salatmu keseluruhannya, rakaat 2 rakaat. Nah, sekarang kita bicara tentang takbir. Nah, para ulama mengatakan bahwa di antara dalil yang menjadi alasan para ulama memasukkan atau menempatkan takbir sebagai rukun dari salat, kita sudah jelaskan makna rukun. Itu apa rukun? Yaitu ma yalzamu min wujudihi wujud syai'. Ada dan tidak adanya dia menentukan sah dan tidak sahnya ibadah tersebut. Rukun. Ada dan tidak adanya dia menentukan keberadaan ibadah tersebut. Itu makanya kalau orang berbicara sah dan batal, kapan suatu amalan itu dikatakan sah? Kata ulama di dalam kajian ilmu usul fikih, yaitu apabila amalan tersebut istaufa, seorang yang melakukan bisa memenuhi min arkani rukunnya wa syurutihi dan syaratnya, walam yahdus ayy khalal, tidak ada satu cacat pun pada salah satu rukun, pada salah satu syaratnya, wantafa, dan tidak ada mawani yang menghalangi dia untuk bisa mencapai maksud tujuan dari amalnya, baru dikatakan itu sah. Tapi idza hadatha, apabila terjadi khalal, cacat pada salah satu arkani atau syuruti, pada salah satu rukun dan syarat, maka amal tersebut apa kedudukannya? Batal. Jadi ingat ya, sah dan batal itu ada dalam ilmu ulama. Tarimo nak tarimo tu, yo nak bisa ulama memastikan. Kau dulu nak kadang-kadang terdengar ada ketika yo melakukan amalan yang menyimpang, kemudian diingatkan oleh ulama, tu tersasih beramal tu, ada orang batu nak batu, saya sih dah ustaz-ustaz tu nan tahu, Allah nan tahu. Bisa. Tu ilmu di dalam memahami beragama namanya. Perkara ini sah, perkara ini batal, perkara ini masuk kategori rukun termasuk syarat, perkara ini mengakibatkan ada dampak, tidak berdampak secara hukum, apakah itu berhak ulama mengatakan? Berhak. Urusan betul tak betul itu tak ada orang malu berbuat sedang tahu tu Tuhan. Urusan makbul atau ghair makbul,
Terima atau tidak diterima, kepastiannya memang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tentu melihat alamat, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu penuhi tuntunannya, maka Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u amala 'amilin minkum. Tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun yang beramal. Jadi kalau dinasihati oleh ustaz, buya, apapun, berdasarkan kepada petunjuk syariat, berdasarkan keilmuan, Pak, itu salah kok. Ada yang ngecek, Pak, itu nak rancak dah bila kau dah itu salat. Apa kata sebagian orang? Tahu itu, tahu kan Allah. Dan ini juga dari Muhammad. Itu membangkang namanya itu. Sahabat tentu ada dari ilmu. Tapi biasanya perkara itu kalau perkara nikahnya, nah yang menyerah kepada. Kita coba orang nikah. Kalau sudah sejak kamu tuan yang saya saksi dari. Maka yang sadar batana tahu apa. Nenang model. Tidak, apa lesah tu enggak. Kalau dipakai kaedah tadi, sahabat itu tidak tahu manusia. Tanya orang tahu lesah menikahnya. Jadi ada orang yang beragama ini dan kalamah dia saja. Kalau terlantungkan taknya, hanya kecil tak doa. Tapi kalau ketujuh dia seleranya, baru kau dapat mengecik sama. Itu makanya ulama itu harus tahan-tahan godaan. Mentang-mentang suruh ngecek-ngecek itu, kadang-kadang awak suruh ini dulu. Dong iya, dong dada. Waktu suruh itu tegak. Jadi harus bijak ya. Kapan kita bicara, kapan kita tidak bicara. Kapan kita terjun, kapan kita belum terjun. Nah, kembali kita kepada perkara rukun tadi. Apa yang menjadi dasar para ulama mengatakan bahawa takbir adalah rukun? Berarti kalau dia kategorinya rukun, kalau tidak didatangkan oleh orang yang salat takbir tersebut, kedudukan salatnya apa? Batal. Kalau batal bisa dikecek makbul. Nah, amalan yang tidak bersesuai dengan tuntunan syariat dan ditetapkan bahwa itu suatu amalan yang batil oleh syarak. Tidak ada ikhtilaf ulama pada misalnya seperti takbir ini. Apakah bisa dikatakan amalan itu makbul? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan alamat, tanda-tanda bahwa amal itu makbul di sisinya. Salah satunya adalah apa? Penuhi petunjuknya dalam bentuk rukun dan syarat itu. Jadi amalan yang sah, itulah alamat amalan itu makbul. Tapi bisakah dipastikan? Nah, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan yang batil, bisakah dikatakan bahwa itu mardud? Ya, tertolak. Jadi amalan yang sah ada harapan diterima dan mungkin ditolak. Ar-raja' wal khauf. Tapi kita harap diterima oleh Allah. Tapi amalan yang batil jelas tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil yang pertama. Hadis sahih dalam Imam Al-Bukhari, Imam Muslim yang menguatkan perintah Allah dalam surat Al-Mudaththir, fakabbir itu. Wa rabbaka. Hadis yang kedua yang menjadi alasan ulama untuk meletakkan bahawa niat itu adalah rukun min arkanis salat adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu oleh Al-Imam Abu Dawud,
Al-Sistani, Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus salati at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim." Kata Rasul, miftahus salat, kunci dari salat itu adalah at-tuhur, suci. Jadi, kalau orang masuk melakukan salat tanpa bersuci, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatahhar. Tidak diterima oleh Allah salat seseorang kamu apabila dia berhadas sampai dia bersuci. Nah, berarti taharah, kesucian orang yang salat adalah miftah, kunci dari salat itu. Kalau ada orang nak bersuci, ya sudah, dia nak masuk dalam salat, kuncinya dah terbuka. Kemudian wa tahrimuha, tahrim. Maka dari sini nanti muncul kata takbiratul ihram. Apa makna tahrim? Kata tahrim berasal dari kata haruma. Harrama yuharrimu tahriman. Tahrim maknanya tentu secara sederhana maknanya mengharamkan. Kenapa dikatakan takbir itu mengharamkan? Karena setelah seseorang bertakbir, maka haram bagi dia untuk melakukan segala hal yang tidak ada berkaitan dengan salatnya. Jangan salah dulu. Allahu Akbar. Gitu kan? Bunyinya P. Itu sekali ada salat. Tahrim. Diharamkan hal-hal yang sebenarnya di luar salat halal. Dari muaffin di luar salat halal tak? Halal. Tapi takbirnya semenjak dia takbir nanti haram. Melakukan perkara-perkara yang tidak bersesuaian dengan ibadah. Makanya ada orang ketika salat belakang Nabi SAW mendengar kawannya sedang bersin. Alhamdulillah. Jawabnya, yarhamukallah. Kan memang di luar disuruh. Itu tasmid namanya. Tasmidul atis, mengucapkan kalimat tadi kepada orang yang bersin, yang baca alhamdulillah, itu hak dia. Sebagaimana hak dia untuk dijawab salamnya. Tetapi itu di luar salat. Ketika di dalam salat, apakah yang halal di luar salat itu halal juga? Ternyata tidak. Semenjak kapan itu tidak boleh dilakukan? Semenjak takbir. Itu makanya dikatakan tahrim. Takbir itu mengharamkan. Atau maksudnya mengharamkan, menghadirkan berbagai pemikiran yang tidak bahagian dari salat. Allahu Akbar. Leda dia tinggalkan dia lah. Maka dalam salat ada perkara-perkara yang jelas haram dilakukan. Bisa dia berfungsi, yang haram itu bisa nanti merusak salat, bahkan ada yang membatalkan. Makanya Nabi SAW menegur orang yang mengucapkan kalimat kepada orang yang bersin tadi. Apa kata Rasulullah? Innama hadhihi salat, kata Nabi. Iko salat kau, kata Nabi. Fala yasihu fihi kalamun nas. Tidak sah di dalam salat ini berbicara dengan orang lain. Kalau sudah pakai yarhamukallah, ngecek orang namanya. Nah, semenjak kapan perbuatan-perbuatan yang di luar tadi halal itu menjadi haram? Semenjak takbiratul ihram. Dan ingat, kalau sudah takbiratul ihram tidak bisa begitu saja dibatalkan. Kapan harus
Kita bertahan sebagai konsekuensi kita masuk dalam salat, penuhi tuntutan syariatnya, takbirnya. Begitu juga nanti tilawahnya, qiraahnya, rukuknya, sujudnya. Sampai kapan? Sampai tiba waktu halal kembali, hal yang seperti itu. Apa penghalalannya? Assalam, at-taslim. Nah itu makanya saya ingatkan pekan yang lalu saya peringatkan, takbir itu jangan diulang-ulang model itu. Ini ulang-ulang model itu. Allah, lihat Allah sampai 7 kali. Ingat, setelah takbir dinyatakan sah, tidak boleh begitu saja dibatalkan. Keluar dari solat yang telah sah itu harus ada alasan syar'inya. Kemana kau dibatalkan tadi dah sah? Ulun hadir tidak bila lu kena tunggu hadir 100%. Lihat banyak jemaah yang mungkin habis beraja salat khusyuk kali tak? Khusyuk dan timbul Allah. Angkat lihat Allah. Itu mengadap. Jadi kekhusyukan itu dicari dengan apa? Dicari di dalam perintah itu. Di kalau lu hadir nyopano kekhusyukan itu kan cari, makanya bunuh iringi bacaan awak, gerak awak dengan tadabbur dan membawakan rasa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengajak khusyuk-khusyuk, takbir beberapa kali. So, kalau seseorang telah sah takbirnya, berarti dia telah masuk ke dalam salat dan tidak boleh begitu saja salat dibatalkan. Ini nak coba itulah jadi ulang kali. Jadi hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahus salat at-tuhur, kunci dari salat itu adalah bersuci. Wa tahrimu at-takbir, pengharaman adalah takbir. Apa makna pengharamannya? Artinya berbagai perbuatan yang tidak terkait dengan salat semenjak takbir sah tidak boleh dilakukan, haram. Termasuk membatalkan salat tanpa alasan, haram. Kalau seseorang telah takbir dan sah takbirnya, dia sudah berada dalam salat, tidak ada alasan dia untuk apalagi salat itu fardu. Nanti ada alasan orang bisa keluar dari salat tanpa menyempurnakan. Jadi antaranya adalah ketika misalnya berjamaah, muazzin iqamah atas perintah imam. Imam tidak perlu menunggu jamaah selesai salat sunat baru menyuruh muazzin untuk iqamah. Muazzin tidak perlu pula menunggu. Jadi jangan tersinggung lawak. Agak saya nak menanti lawak. Kalau nanti orang sadar tidak jadi salat, salat itu salatnya. Makanya manajemen masjid itu jangan pikir manajemen masjid itu urusan ditimpa saja. Hari ini kalau bicara manajemen masjid, ada bicara apa? Timpa. Yang manajemen masjid dan utama adalah bagaimana pelaksanaan ibadah di rumah Allah sesuai dengan tuntunan syariat. Itu manajemen utamanya. Nah, lain-lain kok urusan laki, urusan asi, urusan infak itu pendukung itu. Jadi balik. Fungsi masjid itu secara utama kalau saya katakan dua. Yang pertama adalah tempat beribadah, yang kedua adalah tempat bermajelis ilmu. Nah, seluruh tata kelola di luar yang dua ini, di luar dan dua tadi itu adalah untuk menopang agar yang dua dilancarkan. Nah, dua itu yang pertama apa? Tempat beribadah. Yang kedua apa? Tempat halaqah ilmu, bermajelis ilmu. Dua itu peran utama masjid. Dia nak yatim,
Makin yatim bisa mensaji, bisa di luar, bisa di panti asuhan, bisa di mana-mana. Alay. Waduh, ini mensaji kok dapat jadi bisa orang lalu dalam. Berbagai macam. Apakah itu peran utama masjid? Tidak. Para sahabat kalau nak iktikaf tidak menjadikan masjid sebagai tempat tidur. Kalau seandainya masjid bisa dipakai sebagai tempat tidur rutin, Nabi tidak perlu menyediakan tempat ahlus suffah di samping masjid. Cuma yang jadi persoalan sekarang kan tidak kaji pada di pedoman ini. Kan informasi YouTube dan itu. Ini kalau orang yang bermusafir ya silakan. Tapi tentu dengan catatan harus menjaga. Dan tidak pula teori mengelola saji itu tidak bisa sama dari satu masjid ke masjid lain. Kalau menunjuk saji jadi tertutup, kalau dapat 24 jam, petugaslah ada. 24 jam petugaslah ada. Tak kompak, tak impak sendiri kan mikrofon di bawah orang. Masjid di sandang orang. Apalagi kalau masjid tidak berada di tengah orang ramai. Saja di kampung kan sebagian dari sudut kampung tidak mau orang masjid. Jadi mengelola masjid itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak bisa jadi ukuran kau bisa diikut harus sama juga bisa itu. Padahal macam masjid yang terbaik itu adalah infaknya adalah nol. Setiap dan dapat agian itu untuk musajid dan infak yang lancar. Kerendak putih lampu di PLN. Nah caranya ibu jadi empat kumpul dah. Jadi tidak sama. Kadang-kadang dulu dan protes mula masjid awak apa itu. Ya serupa itu misalnya sinanyo. Biasa model itu. Dan perlu adalah apa tugas utama masjid itu? Tempat beribadah di jalan tak, tempat bermajelis ilmu di jalan tak. Pengurus itu disimpan betul. Tentu dia disimpan, dia tak bisa apa ada mentok bulan buku. Jadi tak bisa disamakan antara satu masjid dengan masjid lain. Kondisi jamaahnya berbeda, posisinya berbeda, keadaannya berbeda. Nah, jadi karena itu yang paling utama apa yang harus diatur? Manajemen bagaimana ibadah itu berjalan sesuai tuntunan syariat. Yang tadi salah satunya, kalau imam masuk, tak perlu muazzin dengan magah imam. Tunggu imam, saya betul solat. Itu muazzin tak tahu diri itu. Muazzin kalau diperintahkan imamnya iqamat, iqamat. Tak ada urusan belakang. Itu awak nak solat bah, itu maksudnya jadi ilmu awak di dalam syariat. Kalau kuranglah iqamat, awak harus tahu diri dan salat tadi. Kalau dikecilkan dengan ini, idza uqimatus shalah fala salata illa al-maktubah. Kalau lagi iqamat orang untuk salat, tidak ada salat melainkan yang fardu. Jadi nak harus berilmu di siku jamaah. Dan imam yang menjalankan tugasnya masuk. Tiba iqamat muazzin. Awak sarang salat. Awak apa? Iku kalau iqamat nyoleh selesai awak salam benar. Kalau nak sampai awak salam sudah keluar saja lah berdasarkan hadis ini. Itu salah satu kapan seseorang boleh memutuskan salat. Setelah dia masuk. Termasuk nanti ada panggilan suami, tapi itu di salat sunat berbagai macam. Nantilah kita bahas. Rompek mana awak kamu kok? Wah baru naik takbir. Jadi setelah seseorang masuk ke dalam salat dengan takbiratul ihram, dia tidak bisa begitu saja membatalkan atau menghentikan salat. Nah, kalau seseorang telah takbir Allahu Akbar, berarti dia telah masuk ke dalam. Jadi putih-putih sini. Nah itulah makna dari hadis Ali bin Abi Thalib, tahrimuha at-takbir. Tahrimnya salat itu adalah at-takbir. Nah setelah kita mengetahui bahwa hukum takbiratul ihram itu adalah wajib,
secara hukum taklifi, dan rukun min arkanis salat, dan merupakan salah satu dari rukun salat menurut jumhur ulama, jumhur fuqaha. Artinya apa? Tanpa takbir seseorang tidak akan masuk ke dalam salat, artinya tidak bisa menunaikannya. Para ahli tafsir menukilkan ijma' bahwa ayat wa rabbaka fakabbir itu adalah ayat yang menjawab pertanyaan orang tentang salat. Kemudian ditambah dengan hadis-hadis, tadi hadis orang yang tersalah salatnya, kemudian hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, ini semua dalil-dalil itu, itulah yang menjadi alasan bagi ulama menempatkan takbir itu rukun. Jadi jangan dikatakan ulama ahli fikih membuat saja, pandai mereka sebut. Tidak. Ulama merumuskan itu berdasarkan kepada dalil. Nah, kemudian apa persoalan yang terkait dengan takbir itu? Yang pertama adalah lafaz. Apakah lafaz takbir itu harus berkait seperti lafaz itu atau bolehlah dengan lafaz lain? Ini jadi pembahasan. Dan kalau ada orang memakai lafaz lain menggantikan kata Allahu Akbar itu dengan yang lain, apakah salatnya sah? Itu pembahasan ulama. Nah, dalam perkara ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Setidaknya ada 3 pandangan. Yang pertama, anna salata la tan'aqidu illa biqauli Allahu Akbar. Salat tidak sah kecuali dengan kalimat Allahu Akbar. La yajuzu ghairu hadhihi kalimah. Tidak boleh menggunakan selain kalimat tersebut. Nah, inilah pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Nabi tadi. Tahrimu at-takbir. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang yang salat, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Kata Nabi, bertakbirlah. Nah, dalil yang ketiga apa? Bahwa Nabi SAW setiap memulai salat beliau membaca Allahu Akbar. Walam yunqal anhu, dan tidak ada dinukilkan dari beliau belum bergeser dari kata itu. Tak pernah. Jadi tidak ada Nabi baca Allah menggadang, Allah Maha Besar. Nah, karena itu apabila dirubah dari kata itu maka tidak sah. Jadi hati-hati beraja baca Allahu Akbar. Rendah, terlalu bergaya Allahu Akbar jadi berubah makna. Itu bukan takbir namanya. Kecuali kalau ada orang nanda amma dialih lidahnya dari ayat. Tapi selama dia dalam istita'ah dia, kemampuan dia untuk meluruskan bacaannya, maka dia dituntut untuk membaca sesuai dengan yang maktub lafaz itu, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Akbar dengan akhbar berbeda makna. Itu makanya nanti ketika kita membaca rukun, mengkaji tentang rukun Al-Fatihah, kalau ada orang yang melakukan merubah iftitah beliau, belum memulai salat beliau dengan kalimat selain Allahu Akbar, tidak ada. Lam yunqal anhu, tidak ada dinukilkan dari beliau al-udulu an dzalik, beliau bergeser dari itu sampai beliau wafat hatta faraqat dunia. Ini adalah dalil pendapat yang
pertama. Pendapat yang kedua, nah, pendapat yang kedua ini mirip, yaitu dengan kalimat Allahu Akbar. Akan tetapi kalau tertambah oleh orang alif lam, Allahul Akbar pakai alif lam. Ini sebenarnya tak pakai alif lam. Allahu Akbar, bukan Allahul Akbar. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan kalau seperti itu tambahnya sah tuh. Tidak ada masalah walaupun tidak disuruh gitu. Wa'allaluhu, dan illat alasan yang membuat mereka mengatakan tidak bermasalah itu lam tughayyir, tidak merubah dari maknanya dan tidak menggeser dari maksudnya. Jadi karena itu tidak ada persoalan kalau terbaca Allahul Akbar di dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga, nah ini pendapat yang paling lepas, yaitu boleh menggunakan nama Allah yang mana saja dalam bentuk ta'zim. Jadi boleh dipakai Allahu Azim, Allahu Kabir, Allahu Jalil, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ada yang membolehkan begitu. Tetapi dari tiga pendapat tadi, mana yang kuat untuk kita amalkan adalah pendapat pertama. Pendapat pertama. Di pendapat jumhur ulama tidak menggeser takdir dari kalimat Allahu Akbar. Jadi tidak pakai alif lam, Allahul Akbar, tapi Allahu Akbar. Itu yang kuat dan itulah yang diamalkan. Kemudian apa makna dari Allahu Akbar itu? Ulama mencoba menjelaskan makna supaya kita bisa mendapatkan hikmah di balik amalan kita, ucapan tersebut. Makna itu perlu. Kalau nanti di ujung pembicaraan kita tentang fikih salat, kita berbicara tentang al-khushu' fi salat. Kekhusyukan di dalam salat salah satu faktor penunjang. Ini faktor utama ya. Faktor utama untuk khusyuk itu yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga apa? Doa. Nah, ilmu tadi kalau dibuat cabangnya ilmu tentang apa? Salah satunya di samping ilmu tentang kaifiyat, cara melakukan salat menurut tuntunan syariat, termasuk ilmu dengan apa? Tentang makna, tentang maksud dari al-a'mal, amalan salat itu sendiri. Jadi kalau payah khusyuk, salah satu faktor adalah arti Fatihah saya tahu. Tak tentu makna yang dibaca entah apa. Ini salah satu faktor untuk mewujudkan kekhusyukan salat adalah mengetahui apa? Makna dari apa yang kita ucapkan itu. Nah, termasuk Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata ulama, merupakan suatu kalimat yang di ujungnya ada yang tersuruh sebenarnya, yang tidak ditulis tapi dianggap ada, mahdzuf dia. Artinya apa? Ay min kulli syai'in, dihilangkan kalimat min kulli syai'in karena maknanya jelas itu. Allahu Akbar maknanya apa? Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Kok nak ada kata segala sesuatu itulah ditunjukkan saja oleh kalimat itu, tak terlalu sempurna di situ. Itu yang mengatakan makna.
Nah ini kebiasaan orang Arab kalau mengucapkan itu, dia awak kan cocoknya model itu. Kalau ditanya orang, baik kamu bu, aja wewak ke pasar. Kan ada udah tinggal dan dihilangkan. Kalau nak luri-luri menjawab, ditanya orang, baik kamu bu, ambo pai ke pasar. Tapi nanti baca pasar. Kadang nak peka pasar. Nah, di dalam bahasa tidak hanya bahasa Arab saja, di bahasa yang lain-lain ada di situ ada yang dihilangkan untuk meringkaskan ucapan, termasuk ada yang dipakai tidak sesuai dengan maknanya, yang dipakai lain dan maksud lain itu disebut dengan majaz namanya. Ibu kan banyak tu pakai kalimat itu. Ibu pulang dari ngaji ibu kan ke tanah misalnya nak. Apa yang di tanah? Tanah nasi. Dona do tidak ada orang yang mengejar ada nama tanah bare, ada. Entah kau itu ngejar. Ada ngejar. Mengabu tanah nasi, ada. Itu tak bisa lo apa dia kok nasi tanah tu kan bubur selai banyak lagi sama itu. Tapi awak mengerti saja nasi yang kasih itu. Walaupun nasi nanti sabui dan kasih apa? Ya bare, tapi nak disabui bare tu. Sudah dulu mendengar tanah tu tanah bare. Tanah nasi. Tapi setelah dicari tak nasi kok bare namanya. Nah, itu majaz namanya. Itu biasa di dalam perbicaraan majaz. Nanti sabut nasi, nanti tanah bare. Berarti nanti sabut nanti menjadi nanti tanah dan lalu jadi nasi gitu ya. Nah itu majaz namanya itu. Nah hal seperti itu ada juga di dalam bahasa Arab dan Al-Quranul Karim juga mempergunakan yang seperti itu. Nah karena itu ada yang mahzuf di situ. Jadi makna Allahu Akbar itu bermakna Allahu Akbar min kulli syai'in. Allah Maha besar dari apa saja, dari segala sesuatu. Sama dengan katakan kamu hebat. Ada kalimat yang tersembunyi. Kamu hebat dari yang lain. Itu dari yang lain ada baca. Karena hebat itu perbandingan. Sama dong ngecen ke anak. Awak itu rancak. Apa ada rancak? Rancak dari yang lain. Nah, ada kalimat-kalimat yang tersembunyi. Jadi makna Allahu Akbar, akbar min kulli syai'. Nah, makna yang kedua bisa bermakna ay min ayyudhkar bi ghairi tahmid wa tamjid wa ta'zim. Allah Maha besar. Makna Maha besar di situ, Allah Maha besar dari segala sebutan yang tidak beriringan dengan pujian, sanjungan dan pengagungan. Jadi nak patut awak menyebut Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ta'zim. Jadi ada maknanya dua makna. Nah, kalau saya coba memahami kedua makna itu masuk. Jadi ketika kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar itu apa yang hadir? Yang pertama adalah pernyataan bahwa Allah Akbar min kulli syai'. Maha besar dari segala apapun. Yang kedua adalah maha besar dengan kemuliaannya, keagungannya, tidak pantas rasanya kita menyebutnya tanpa ada kata ta'zim. Jadi keduanya apa yang dikatakan oleh ulama itu masuk sebenarnya dalam kalimat Allahu Akbar. Nah, cuma yang tidak hadir di dalam diri kita selama ini kita akan baca Allahu Akbar adalah talazum. Kemestiannya. Kalau kita katakan Allahu Akbar min kulli syai', awak bersiap. Nah, itu nanda hadir dalam solat awak. Ketika kita katakan Allah Maha besar dari segala sesuatu, terus kita ini masuk tak dalam segala sesuatu?
Nah, kalau kita masuk dalam segala sesuatu, kira-kira kita apa? Tidak ada kita itu. Sangatlah kecil. Kalau kecil saja lupa samula gunung badan dong. Nah, kira-kira makna itu hadir tak ketika kita membaca Allahu Akbar? Nah, itu makanya dikatakan bahwa ibadah itu adalah maknanya menghambakan diri dalam bentuk tadallulan wa khudu'an, merendahkan diri dalam keadaan tunduk patuh. Nah, itulah. Jadi kalau Allah ditanya orang, ada pertanyaan, tapi ada dalam Quran. Ada orang bertanya, solat itu mencegah dari keji dan tempat di kami dan korupsi itu solat. Bayangin, umrah 3 kali setahun. Bapak bisa apa dari itu? Sebenarnya jawabannya Allah tahu. Apa betul qaul, fi'il, perkataan, perbuatan yang dia baca, yang dia lakukan dalam salat itu, dia pahami tak maknanya ini? Menghadirkan kepada dia atau tidak akan kesadaran dirinya ketika dia baca Allahu Akbar, berarti tidak ada. Jangankan akan lebih besar dari Allah, yang sebanding saja tidak ada. Wa akbar bin kulli syai. Dia maha besar dibandingkan termasuk diri dia yang mengucapkan itu. Nah, disitulah hilang ego, hilang congkak, hilang raso buat punya, raso kue, raso buat puasa, segala raso itu gugur. Nah, orang inilah yang kemudian masuk dalam kategori mendirikan salat. So, sesudahnya sadari itu keluar dari pintu itu beda perasaan. Itu makanya ada ulama menjawab dimawa mendirikan salat di luar sajid. Tapi luar sajid salat cuma mengajar salat tu mendirikan di situ. Nah, so nampak orang salat itu bukan di situ, situ tunggu satu orang. Semua orang pergi ke Makkah. Sebab di Makkah tu nak tanggung, ayu matok murah mana tu. Sebentar nangis, walaupun sebagian tak tahu ni tanya. Mau buat jemaah dulu kan, baru sibuk nangis tu tanya. Dan surang tanya, kan dua bulan lalu lewat Assalamualaikum. Itu dah tahu lah penyebab tanya. Oh, nyolalai Assalamualaikum lah terlanjur waktu ini nangis. Ada benda lain, abang kau nangis. Aku tiga mundur dan belum berpayah. Itu ada alasan. Ada dan tiga, dan nomor 3 ditanya. Ada tanya, entah bila orang nangis, tanya orang. Tanya partisipasi namanya. Nak jalan dia tanya. Berapa nangis. Partisipasi nangis. Dalam suasana itu orang mudah sadar. Kenapa? Situasi dan kondisi. Makanya di masjid ini seluruh orang tahan, berdoa. Tiba di luar, nah di situ baru iqamah, mendirikannya di situ. Efek dari solat itu akan terlihat ketika di luar sana. Lainlah menggalainya lain untuk menggalai orang solat tak. Perkara itu jadi pegawai lain untuk orang solatnya tidak. Nah itulah. Itu makanya iqamah solat kharijal masjid, mendirikan solat itu luar saja, itu maksud perkataan ulama. Kembali kita kepada takbir tadi. Nah, jadi makna dari takbir adalah Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Karena itu tidak patut kita sebut dia tanpa ada rasa keagungan, pengagungan di dalam diri kita, pujian sanjungan dengan apa yang layak untuk kita sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa itu. Nah, akibat dari itu kalau hadir itu, maka terasalah ubudiyah, kehambaan kita. Hamba itu tak punya khiyar, tak punya pilihan. Alhamdulillah kita tidak bertemu masa perbudakan.
Kalau ada masa perbudakan dahulu, dari berbagai informasi yang kita baca, budak tidak punya pilihan. Pilihan budak itu pilihan tuannya. Jangankan pilihan dirinya saja merupakan barang yang bisa diperjualbelikan. Itulah budak, dan itulah abdul, itulah hamba. Nah, karena itu tidak boleh orang menghambakan dirinya kepada siapapun, kepada selain Allah. Kedudukan hamba jadi menjadi hina, rendah. Karena itu tidak ada pilihan bagi seorang hamba melainkan patuh kepada pemiliknya. Siapa pemilik kita? Inna lillahi, nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita sesungguhnya kita adalah lillah, milik. Kepada Allah kau tak milik awak dah. Milik Allah pada hakikat. Seluruh apa di langit dan di bumi, lahu ma fis samawati wal ardh. Dia yang punya. Cuma kau tak boleh bunuh diri. Bakau bunuh diri kau berdosa Adam. Kenapa pertanyaan? Mengapa kau berdosa bila nanti dibunuh dirinya? Dan kamar asainya. Itu kan karena apa? Karena landasan berfikirnya dia mengira bahwa tubuh dia, nyawanya dia yang punya. Tidak. Itu makna inna lillah ini. Itu makna lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bukan kita yang punya. Karena itu jangan dulu nak bosan di tangan. Itu buat tolzen, paham tidak? Ini milik Allah. Karena itu tidak boleh kita menganiayanya, walaupun diri sendiri. Makanya bunuh diri itu minal kabair, merupakan dosa besar. Kita lanjutkan. Kemudian berlanjut. Kalau kita telah mengucapkan itu, bagaimana posisi dan keadaan orang yang salat ketika mengucapkan takbir? Apakah sah takbir itu? Kalau tadi sudah jelas dalam hadis, orang yang tersalah salatnya, idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri hendak melakukan salat, apa? Takabbir, bertakbirlah. Berarti jelas posisi takbir adalah posisi qiyam. Posisi dalam keadaan berdiri. Pertanyaannya, apakah boleh tidak bertakbir dalam keadaan duduk? Nah, kenapa demikian? Karena sebagian orang ada yang tidak mampu dalam keadaan berdiri. Nah, orang yang berpendapat tidak sah, coba lihat. Yuk duduk di atas kursi ya. Dia tidak mampu berdiri, tapi untuk takbir lepas dulu. Allah. Pernah lihat? Nah, orang ini adalah orang. Ada dua kemungkinan pendapat. Yang pertama, orang yang mengatakan tidak sah salat fardu melainkan takbirnya dalam keadaan berdiri. Karena jadi pason. Atau orang yang mengatakan afdal. Nah, dari penjelasan ulama, at-takbir la yan'aqidu fil fariidati illa min qa'imin. Takbir tidak sempurna, tidak sah pada yang fardu melainkan dalam keadaan berdiri. Nah, itu yang difahami oleh ulama, oleh orang tadi. Padahal maksud ulama itu adalah bukan seperti tadi, sehingga harus memaksakan kalau dalam keadaan sakit tidak apa-apa. Tidak. Itu kan bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, dia bisa takbir dalam keadaan duduk, dia bisa takbir dalam keadaan berbaring. So hadis Nabi SAW jelas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini hadis Imran Ibn Al-Husayn. Kata Nabi SAW, "Salli qa'iman." Salatlah berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan.
Kalau kamu tidak sanggup, duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Kalau tidak sanggup duduk, berbaring. Jadi kalau perintah Nabi mengatakan qa'iman, kemudian qa'idan 'ala jambin, berarti takbir dalam keadaan duduk bagi orang yang tidak sanggup berdiri sah. Takbir dalam keadaan berbaring bagi orang yang tidak sanggup duduk sah. Terus kenapa ulama mengatakan bahwa tidak sah takbir melainkan dalam keadaan berdiri? Dan ibu kasih dia ulama bukan kerana nak mampu tadi, tapi namanya terjadi kini. Ayo, alun boleh tagak ni jalan. Allah, kaki sebelah. Coba perhatikan orang solat tadi. Entah terkajar siapa. Nah, dia belum lagi berdiri. Kadang ada pula mulanya dia duduk seperti ini. Kemudian qamat. Asyik jadi apa? Ruku Allahu Akbar. Allah. Nah, dia belum lagi sempurna berdiri. Jadi yang dimaksud oleh para ulama, janganlah takbir melainkan dalam keadaan qiyam sempurna berdiri, yaitu orang yang punya kemampuan berdiri tapi kadang menganggap enteng ketika permulaan takbir, seperti yang terjadi pada Abu Bakar. Kalau awak tiba baganti, jangan tak kaja kaki sebelah habis saf takbir dulu, tagak dulu, berdiri dulu. Itu yang dimaksud oleh ulama. La yan'aqidu fil fardhi illa min qa'im. Nah, karena itu, kalau seandainya ada seseorang bertakbir, sebahagiannya dalam keadaan membungkuk atau duduk, kemudian tagak Allahu Akbar pada takbiratul ihram, maka sebagian ulama mengatakan inqalabat, berubahlah ibadah salat itu dari fardu menjadi sunnah, tidak jadi fardu. Jadi karena itu penjelasan ini peringatan kepada kita, kalau akan memulai takbir, berdirilah dengan sempurna. Ini dimaksud. Dan berdiri sempurna itu di mana? Kalau kita berjamaah, ya pada saf. Jangan seperti kasus Abu Bakar, karena ingin mendapatkan rakaat dengan Nabi. Nabi sedang rukuk, tiba-tiba itu takbir dari itu Allah. Berukuk sekali Allah. Pas tagak melangkah selangkah. Nah, tapi setelah itu kan diberi peringatan oleh Nabi. Zadakallahu hirsan. Semangat engkau untuk berjamaah, untuk mendapatkan rakaat, ditambah landang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin la ta'lam, tapi kerajaan terlihat ulang ini nak. Begitu Nabi bijak ya mengingatkan. Kerajaan terlihat ulang ini, la takbir hatta ta'ti as-safa. Jangan engkau takbir melainkan setelah sampai di saf. Begitu juga berdiri dengan sempurna itu juga akan menghadirkan hati kita, pikiran kita. Apalagi sebagian kita ada yang tidak menjaga adab ketika hendak menuju ke masjid, berlari mendengar iqamah, kan tak boleh. Sehingga mau sasak. Baru timbul Islam mau sesak dan soal takbir. Tagak elok dulu. Kenapa dilarang? Karena itu menghilangkan kekhusyukan. Cuma bayangkan sarakaat menyelesaikan angmu asal. Makanya jangan. Alaikumus sakinah. Tenang sajalah. Tapi dia tinggal tali sawah. Kalau tinggal tali saja, bukan berlari ubeknya. Jago wakatuno. Itu salah ubek semuanya dulu. Salah ubek. Kalau awak acok tertinggal, anak harus beloi. Buat katunya gak baca tibu. Bukan berlari ubek. Nah, kemudian setelah selesai kita bicara tentang posisi, harus berdiri. Nanti seperti apa berdirinya kita bicarakan khusus bentuk qiyam, berdiri orang ketika memulai takbir. Kita lanjutkan dulu. Raf'ul yadain.
mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang jelas pandangan ulama secara umum al-madzhab al-arba'ah, mazhab yang empat, hanya dua model saja dalam perkara ini. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan sampai ke bahu, atau mengangkat kedua tangan sampai ke telinga. Dan setelah mengangkat kedua tangan, dua model juga teman. Yang pertama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kedua adalah as-sadar, melepaskan kedua tangan. Jadi tidak banyaklah perbedaannya dong, secara garis besar. Alun-alun tersuul oleh nama aluh tangan ke belakang. Tak ada pertama. Begitu juga nanti ketika diletakkan bagi tiga mazhab yang mengatakan tangan itu ditaruh, lapak tangan di atas punggung tangan kiri atau di atas pergelangannya, posisi meletakkannya hanya dua saja. Satu di atas pusat, di bawah dada, yang satu lagi di bawah pusat. Dua itu saja. Apakah ada pendapat mazhab yang empat itu meletakkan sampai ke siku? Tidak. Tidak ada yang sampai. Walaupun sebagian orang sekarang dengan alasan kemari. Kemudian adakah petunjuk khusus yang kuat bahawa setelah diletakkan di bawah ke kidak dengan alasan itu adalah jantung bawah? Posisinya berada di tengah, miring ke kidak, condong ke kidak. Dalil untuk itu tidak ditemukan yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak ada tafsir sampai ke sini. Karena itu sebagian orang akan mencari kaji hikmah namanya. Nah, apakah hikmah seperti ini bisa menentukan hukum syarak? Saya berpendapat tidak bisa. Hikmahnya satu, perkara qalbu. Qalbu itu adalah, qalbu itu sebenarnya rohani sebenarnya. Tapi ketika dibawa ke anatomi tubuh, makna qalbu itu jantung. Posisi jantung kan condong ke kidak, ujungnya tu. Makanya kalau ada orang belajar zikir, biasa zikir ditampilkan dua jari di bawah dan dua kiri. Di siku itu talqin, kata sebagian. Maka diletak di situ. So di situ syaitan bisa masuk lalu diambil. Ada yang mengatakan hikmahnya adalah itu kan seperti orang meninggal. Walaupun dalil melipatkan telapak tangan ini bagi orang yang meninggal tidak disepakati oleh ulama. Walaupun tradisi awal tadi meletakkan jenazah. Nah, tetapi itu tidak disepakati oleh ulama. Bahkan dalil itu dianggap tidak kuat. Jadi yang kuat bagaimana? Mazhab ada yang mengatakan bahawa sebenarnya jenazah itu hanya lurus saja. Dan itu pendapat dari mazhab Hambali. Itu makanya kalau orang bertanya, di Makkah ada orang yang PDP. Karena dia tidak termasuk yang, walaupun itu tidaklah menjadi hal yang harus dipertengkarkan dalam. Artinya apa? Kalau dijadikan itu sebagai dalil, kan kalau jenazah kripet, kemudian letakkan ke yang lahat, kan dimiriam ke mana? Ke suwok kan? Ke kanan. Ketika miriam ke kanan, tataan sikunya naiklah kembali. Nah, muncullah teori-teori di dalam ilmu tasawuf, mutu qabla anta mutu, matilah sebelum mati, jira sadr qawak mati di yang lahat. Nah, tapi apakah teori-teori seperti itu bisa menjadi illat hukum? Tidak. Nah, jadi karena itu dalam perkara mengangkat tangan ada dua pandangan terkait dengan sampai di mana tangan itu diangkat dan kapan dia diangkat. Sampai di mana dia diangkat? Dia diangkat sampai, satu riwayat sampai
hadwal mankibain, sampai setentang dengan apa? Dengan bahu. Dan ada yang berpendapat adalah hadwa setentang dengan telinga. Nah, mana di antara itu yang akan kita pakai, dan apa dasarnya perbedaan itu terjadi, dan apakah perbedaan tersebut memberi dampak kepada sah dan tidak sahnya salat? Jawaban sementara dahulu, karena waktu kita sudah 11:30, tidak membatalkan salat. Jadi namangkik sampai disebut tidak, dan mangkik sampai tidak. Bahkan mengangkat kedua tangan itu pun nanti ulama tidak memasukkan kepada rukun salat. Nah, jadi jadwal perbedaan itu seolah-olah berbeda pada rukun nanti. Nah, banyak gini kok dan hulu seperti itu. Jadi ini hanya cari kawan-kawannya. Oh, kalau nama dari kau ada kawan, wah, tidak sama tahap. Jadi jangan gitu. Karena suruh kau mata kau, dan suruh kau nana kau mana? Tidak seperti itu cara memahami ikhtilaf ulama dalam perkara furu', apalagi itu masalah yang Ya sudah, kita cukupkan dulu, itu nak keselesaian hari ini. Panjang.